Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Isra Baswan pada video pembelajaran tema 6 Cita-citaku, subtema 2 Hebatnya cita-citaku, pembelajaran 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam di kelas 4. Selamat menyaksikan. Masuk di awal materi. Di sini saya menampilkan gambar yang berjudul Kisah Seorang Guru dan Anak Berkebutuhan Khusus. Di gambar ini, guru yang sedang membimbing siswa yang memiliki kebutuhan khusus ya. Siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersebut berasal dari sekolah luar biasa. Untuk tayangan ini, saya menampilkan sebuah puisi ya yang berjudul Guruku yang dibuat oleh siswa sekolah luar biasa, yaitu sekolah untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Baca dan cermatilah puisi ini untuk memudahkan kalian melangkah ke kegiatan selanjutnya. Setelah adik-adik mencermati dan membaca puisi tadi, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan suasana dalam puisi. Setelah membaca puisi, seringkali perasaan kita jadi terpengaruh oleh isinya, baik rasa sedih, marah, ataupun bersemangat. Puisi yang baik senantiasa mampu meninggalkan kesan mendalam bagi para pembaca. Misalnya, sebuah puisi sahabat yang membuat hatimu menjadi senang ataupun sedih. Selain itu, ada juga puisi tentang orang tua dan seorang guru yang dapat menyentuh hati adik-adik ya. Itulah yang disebut sebagai suasana, yaitu keadaan jiwa adik-adik setelah membaca puisi. Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap si pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. Nah, untuk tayangan kali ini, karena adik-adik sudah mampu menentukan suasana puisi, di tahap ini adik-adik akan belajar tentang bagaimana menentukan makna ataupun pesan amanat dalam puisi yang adik-adik baca. Di sini ada cara-cara bagaimana adik-adik mampu menentukan makna ataupun pesan dari puisi yang adik-adik baca. Langkah pertama yaitu bacalah puisi yang dipilih secara berulang-ulang. Langkah kedua, adik-adik berusaha memahami makna yang terkandung dalam puisi tersebut yang adik-adik baca. Dan yang ketiga, adik-adik akan berusaha memahami gambaran makna yang ditulis oleh penyair atau penulis puisi tersebut. Nah,
setelah mendengarkan penjelasan tadi, adakah yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, silakan acungkan tangan kalian. Ya. Masuk pada materi pelajaran ilmu pengetahuan alam atau biasa kita kenal dengan IPA. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan ya. Sebelum masuk pada materi, saya akan menjelaskan pengertian daur hidup hewan. Apa itu daur hidup hewan? Yaitu daur hidup merupakan fase perkembangan makhluk hidup dari lahir tumbuh menjadi dewasa dan kemudian menghasilkan keturunan. Itu yang dinamakan dengan daur hidup. Nah, pada daur hidup hewan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis atau disebut juga dengan ametamorfosis. Kemudian yang kedua, ada daur hidup hewan yang bisa bermetamorfosis dengan sempurna. Nah, setelah saya menjelaskan tentang pengertian daur hidup hewan, ternyata daur hidup hewan itu dibedakan menjadi dua ya. Ada yang mengalami metamorfosis sempurna dan ada yang mengalami ametamorfosis atau tidak bermetamorfosis sama sekali. Nah, di tayangan ini saya akan menjelaskan pengertian dari metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis sempurna adalah proses daur hidup hewan yang menyebabkan bentuk tubuh hewan tersebut saat lahir atau menetas sangat berbeda dengan bentuk pada waktu dia dewasa. Di sini saya menayangkan contoh hewan yang mengalami metamorfosis secara sempurna. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu ada sangat banyak ya. Akan tetapi saya mengambil dua contoh. Yang pertama ada kupu-kupu dan hewan kedua ada katak. Selain itu ada hewan-hewan lainnya yang mengalami metamorfosis sempurna. Selain kupu-kupu dan katak, ada kecoa, ada lebah, ada lalat maupun nyamuk dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Di sini dijelaskan ya. Yang pertama, kenapa kupu-kupu itu mengalami metamorfosis sempurna? Sebab dari bentuk yang sebelumnya sampai dengan dia dewasa mengalami perubahan yang signifikan. Adapun fase-fase kupu-kupu berubah menjadi kupu-kupu yang dewasa. Yang pertama, kupu-kupu itu berasal dari telur ya. Kemudian dia menjadi ulat. Setelah ulat, dia menjadi larva. Dan setelah menjadi larva, dia menjadi kepompong. Dan setelah menjadi kepompong, dia menjadi kupu-kupu remaja atau kupu-kupu muda. Dan setelah menjadi kupu-kupu muda, dia berubah menjadi kupu-kupu dewasa.
seperti yang terlihat pada tayangan ini. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan kembali tentang bagaimana proses metamorfosis yang terdapat pada hewan katak. Pada katak ini, dia hampir sama dengan proses metamorfosis pada kupu-kupu. Katak pertama itu awal mula, yaitu katak berasal dari telur. Ya, dari telur katak. Setelah dari telur, dia berubah menjadi berudu atau biasa kita kenal dengan kecebong. Dari berudu, kemudian dia berubah menjadi berudu berkaki. Ya, berudu berkaki. Nah, setelah dia berubah menjadi berudu berkaki, ternyata katak berubah menjadi katak muda. Dan selanjutnya, katak muda ini berubah menjadi katak dewasa. Itulah metamorfosis yang terjadi pada hewan kupu-kupu dan katak. Nah, untuk tayangan ini sebelumnya saya telah menjelaskan pengertian dari metamorfosis sempurna serta contoh hewan yang mengalami proses metamorfosis yang sempurna. Untuk tayangan yang berikut ini, saya akan menjelaskan pengertian dari metamorfosis yang tidak sempurna serta contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau disebut juga dengan hemimetabola atau ametamorfosis adalah metamorfosis yang tidak mengalami proses pupa dan larva. Jadi, hewan-hewan yang mengalami proses metamorfosis tidak sempurna akan langsung menuju fase dewasa. Berikut contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Sebenarnya banyak sekali hewan-hewan yang tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna ya. Di video kali ini saya mengambil sampel 2 contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama ada kucing. Ya. Di sini proses metamorfosis kucing dari anak kucing kemudian tumbuh menjadi kucing muda. Dan setelah menjadi kucing muda, tumbuh menjadi kucing dewasa. Kucing tidak mengalami proses atau berubah menjadi larva. Dari anak kucing kemudian berubah menjadi kucing muda ya. Karena itu, kenapa kucing disebut sebagai hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Begitu pula dengan contoh hewan selanjutnya, yaitu ayam. Nah, pada ayam, awal mula pertama ayam itu berasal dari telur. Setelah dari telur, dia menetas menjadi anak ayam. Dan setelah menjadi anak ayam, menjadi ayam dewasa. Ayam pun tidak mengalami proses menjadi ulat atau larva.
Itu yang menjadi alasan kenapa ayam dan kucing bukan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Karena ayam dan kucing langsung menjadi ayam yang dewasa, ya. Adapun contoh-contoh lain hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, ada sapi, ada singa, dan masih banyak lagi, ya. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, adakah yang ingin bertanya? Jika ingin bertanya, dipersilakan. Berakhirnya video pembelajaran tadi, saya mengucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.